Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1991 adalah persaingan panjang antar dua kubu besar dunia, yaitu Amerika Serikat bersama sekutu baratnya dan Uni Soviet bersama sekutu timurnya. Mereka tidak berperang langsung, tapi bersaing di banyak bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, teknologi, militer, dan sampai budaya. Bentuk persaingan ini terlihat lewat perlombaan senjata di bidang nuklir, lomba antariksa, perang proksi di negara lain, operasi intelijen, dan propaganda. Seperti berbagai perjanjian senjata yang kadang berhasil dan kadang gagal. Selanjutnya, akar masalah dan ideologi. Masalah utamanya adalah perbedaan ideologi. Uni Soviet dengan komunismenya berhadapan dengan sistem kapitalis dan demokrasi liberal yang dipimpin Amerika Serikat. Sejak revolusi Bolshevik 1917 sudah ada rasa curiga dan tidak percaya satu sama lain. Setelah Perang Dunia II, Eropa Timur dikuasai Soviet, sementara Amerika membentuk aliansi seperti NATO untuk menjaga pasar dan keamanan. Dokumen penting seperti Long Telegram Vietnam menjadi dasar kebijakan containment Amerika menahan pengaruh Soviet agar tidak meluas. Selanjutnya ada persaingan militer dan nuklir. Setelah Soviet berhasil uji coba nuklir 1949, perlombaan senjata jadi makin serius. Muncul konsep mutually assured destruction atau MAD. Kalau salah satu menyerang, dunia bisa hancur bersama. Mereka membuat ICBM kapal selam nuklir, sistem pertahanan rudal dan saling menunjukkan kekuatan. Ada perjanjian pengendalian senjata atau SALT ABM START INV, tapi sering terganggu oleh krisis politik. Catatan kritis persaingan ini menimbulkan dilema masing-masing, merasa harus terus menambah senjata supaya tidak kalah, padahal justru makin meningkatkan risiko perang nuklir. Selanjutnya ada persaingan teknologi. Persaingan teknologi pada masa Perang Dingin muncul karena Amerika Serikat dan Uni Soviet ingin membuktikan siapa yang lebih hebat dan lebih maju. Mereka tidak berperang secara langsung, melainkan bersaing dalam pengembangan penemuan-penemuan baru. Salah satu yang paling terkenal adalah perlombaan antariksa. Ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama bernama Sputnik dan mengirim Yuri Gagarin keluar angkasa, Amerika kemudian membalas dengan keberhasilan pendaratan Neil Armstrong di bulan pada tahun 1969. Perang proksi pada masa Perang Dingin adalah konflik Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi di negara ketiga seperti Korea, Vietnam, Afghanistan, serta berbagai kawasan di Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Konflik ini muncul karena kedua adidaya menghindari perang langsung, sehingga negara kecil menjadi ajang perebutan pengaruh ideologi yang berakibat pada kerusakan, korban jiwa, dan penderitaan masyarakat. CIA, KBG, dan lembaga intelijen lain terlibat dalam operasi rahasia seperti peta, dukungan senjata, propaganda, serta sampai perang informasi. Media, radio, film, dan budaya populer dipakai sebagai alat perang ideologi. Selanjutnya ada DTNT, perjanjian dan situasi hubungan. Fase DTNT pada tahun 1970-an menghasilkan SALTI ABM Treaty. Namun, krisis Afghanistan pada tahun 1979
kebijakan rekonstruksi militer Amerika Serikat di era Reagan dan dinamika domestik Soviet memecah kontinuitas detente. Perundingan START dan perjanjian lain kemudian memperkecil arsenal, tetapi kerentanan institusional tetap ada. Tentunya Blok Timur yang ditandai dengan peristiwa seperti pembongkaran tembok Berlin tahun 1989 dan bubarnya Pakta Warsawa tahun 1991 secara langsung menyebabkan berakhirnya Perang Dingin pada 26 Desember 1991 dengan bubarnya Uni Soviet. Nah, apa sih itu pembongkaran tembok Berlin? Nah, pembongkaran tembok Berlin ini terjadi pada 9 November 1989 di mana masyarakat Jerman Timur mulai merobohkan tembok Berlin dan ditandai dengan berakhirnya pemisahan Jerman dan berfungsinya politik liberal kapitalis di sana. Yang kedua tadi ada peristiwa bubarnya Pakta Warsawa. Nah, bubarnya Pakta Warsawa ini aliansi militer negara-negara Blok Timur bubar pada 1 Juli 1991 yang juga menandai berakhirnya pengaruh ideologis dan militer Soviet di Eropa. Keruntuhan ini dipicu oleh berbagai faktor seperti kemerosotan ekonomi di Uni Soviet, yang kedua ketidakpuasan rakyat, yang ketiga kebijakan reformasi dari Mikhail Gorbachev yang pada akhirnya melepaskan negara-negara Blok Timur dari cengkraman komunisme. Selanjutnya ada warisan Perang Dingin, ada politikal, teknikal, dan etika, struktur keamanan internasional, NATO, PBB, rezim non-proliferasi, standar teknologi, satelit, dan komunikasi, serta konflik berkepanjangan di beberapa negara tetap menjadi warisan. Selain itu, munculnya debat etis tentang interferensi operasi intelijen serta tanggung jawab atas dampak perang proksi pada pembangunan negara. Yang terakhir ada sumber primer and bacaan. Yang pertama Dolong Telegram Kinan, yang kedua ada artikel Discourses of Soviet Conduct X Telegram 1947. Yang ketiga, arsip runtuhnya tembok Berlin 1989. Dan yang keempat, John Lewis Griffiths, The Cold War, A New History and Critique. Yang terakhir ada kronologi Space Rise and NASA Arm Rise. Perang Dingin bukan hanya soal tembok Berlin. Ada banyak simbol lain yang menggambarkan ketegangan antara blok barat dan timur. Pertama, rudal Kuba. Krisis terdekat dunia dengan perang nuklir ketika Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba hanya 150 km dari pantai Amerika Serikat. Presiden AS John F. Kennedy menanggapinya dengan blokade laut dan dunia menahan napas selama 13 hari. Simbol nyata ketegangan nuklir di puncak Perang Dingin. Kedua, perlombaan antariksa Mesatukan dan Uni Soviet berlomba menguasai luar angkasa, mulai dari satelit Sputnik pertama oleh Soviet hingga pendaratan manusia di bulan oleh AS. Perlombaan ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal dominasi, ideologi, dan prestise global. Ketiga, NATO versus Pakta Warsawa. Blok Barat membentuk NATO
sementara Blok Timur membalas dengan Fakta Warsawa. Kedua aliansi militer ini menjadi tulang punggung kekuatan politik dan militer Perang Dingin, mewakili ketegangan dan potensi konflik yang selalu mengintai. Keempat, Korea dan Vietnam. Perang proksi konflik di Korea dan Vietnam adalah perang tidak langsung antara AS dan Uni Soviet, di mana dua negara superpower itu mendukung pihak berbeda. Simbol bahwa Perang Dingin bukan hanya perang ideologi, tapi juga perang nyata yang merenggut jutaan nyawa. Kelima, propaganda dan spionase. Bayangkan dunia di mana berita adalah senjata, film, radio, dan media menjadi alat propaganda besar, dan agen rahasia berlomba mengintai dan menjatuhkan musuh. Simbol Perang Dingin yang tak terlihat tapi berdampak besar. Penutup. Jadi, selain tembok Berlin, Perang Dingin punya banyak simbol yang memperlihatkan betapa dunia terpecah dan tegang. Masing-masing simbol ini mengingatkan kita, di balik kedamaian yang rapuh, ada konflik dan pertarungan pengaruh yang terus berlangsung. sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and share. Undur diri.